Kalau pandangan saya, Prof. Panji Gumilang ini seorang yang visioner kan, visioner. Bahkan hari ini gitu Pak, saya bisa cinta kepada negara ini, Indonesia ini, ya mungkin karena didikan di Al-Zaitun, arahan pendidikan saya 3 stanza itu. Sampai akhirnya waktu saya jadi presiden itu Pak, saya memaknai setiap stanza itu Pak, stanza 1, 2, 3 kan. Sampai akhirnya tuh saya menemukan makna kalimat itu, statement, selamatlah rakyatnya, putranya, pulaunya, lautnya ya. Ditambah kemarin sih Pak, apa tuh? saya melakukan kegiatan bersama juga bersama dengan Hotel Arnawa ini di atas inisiasi program CSR. Kita menanam mangrove di dekat Jembatan Wiradinata. Komentar teman-teman baik Pak, karena action lebih banyak kan. Saya menampilkan budaya-budaya baik yang selama saya dapatkan di Al-Zaitun, saya terapkan di asrama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lokis Files bersama saya H.A. Nasution. Sebagai obat rindu kita semua, alhamdulillah saya hadir dan saat ini saya sedang berada di The Arnawa Hotel. Best Memories Start Here. Di mana? Di Pangandaran, Jawa Barat. The Arnawa Hotel ini adalah hotel yang dekat kemana-mana, dekat ke tempat wisata, bisa untuk istirahat, bisa untuk liburan bersama keluarga. Dan ini pun menjadi sebuah destinasi yang sangat tepat, nggak jauh dari Jakarta atau Bekasi atau Jabodetabek. Kali ini saya akan membicarakan tentang lingkungan, karena kita mengambil lokasi di dekat dengan laut, dekat dengan pantai, dan kita tahu bahwa Republik Indonesia memiliki atau menjadi nomor 2 terpanjang pantai dengan garis panjang di dunia, nomor 2 setelah Kanada. Dan alhamdulillah hari ini saya akan mengupas tentang dunia lingkungan bersama dengan Sabani Ramadan, asli Betawi Depok, usia baru 21 tahun dan saat ini kuliah di Poltek Kelautan dan Perikanan Pangandaran semester 3. Dan yang paling penting, Sabani Ramadan adalah Duta Lingkungan Pangandaran 2023 setelah lulus dari pesantren Al-Zaitun Indramayu, Jawa Barat. Kita akan sapa Sabani Ramadan. Apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Baik ya. Waduh, tangannya dingin. Tegap banget ya. Ya. Bener masih muda, 21 tahun. Siap betul Pak. Kuliah di Poltek Kelautan dan Perikanan Pangandaran. Siap betul Pak. Setelah lulus dari Pondok Pesantren Al-Zaitun. Pondok Pesantren Al-Zaitun. Berapa tahun di sana? Saya 12 tahun di Al-Zaitun. 12 tahun di asrama. Terus di asrama lagi? Asrama lagi. Selama 3 tahun. Berarti 15 tahun asrama? Siap. Masya Allah. Nggak bosen? Kalau bilang bosan sih, ya ada bosan ya Pak. Cuman apa ya, sudah menjadi kebiasaan gitu. Dunia kedisiplinan kan di asrama nggak lepas dari disiplin kan. Bangun jam 4, makan pagi pukul sekian, siang sekian, pukul sekian harus sudah tidur. Ya pokoknya itu yang saya suka sih Pak, disiplin itu. Karena kalau bukannya kita nggak bisa disiplin pribadi gitu, cuma kalau hidup di rumah gitu Pak, suka lepas dari disiplin gitu. Ya itu. Pokoknya biar makin kental kan dunia disiplin. Oke. Saya jadi ngikutin Sabani Ramadan loh, tegap. Jadi Sabani Ramadan ini akan 15 tahun di asrama setelah 12 tahun di Pondok Pesantren Al-Zaitun Indramayu, Jawa Barat. Dan ternyata Sabani Ramadan ini adalah presiden ya. Presiden santri. Presiden santri selama berapa tahun? 1 periode. 1 periode berarti presiden santri angkatan 17. Angkatan 17. Bedanya apa menjadi presiden santri dan sebelum menjadi presiden santri saat itu? Hal yang saya rasakan Pak ya, ketika saya menjadi presiden, jelas
eh, relasi, terus juga mental lebih teruji lagi. Terus juga Oke. pandangan kita mengenai suatu permasalahan itu juga mulai itu bentuk kan cara berbicara mulai terlatih lagi seperti itu. Karena sebelumnya kan juga sebelum saya jadi presiden santri ya mau gimana terserah kan nggak ada Oke. orang yang memperhatikan kita gitu. Tapi Oke. setelah jadi presiden kan banyak orang yang memandang kita, semua mata tersorot pada kita gitu, dari cara Oke. berpakaian, cara berbicara, cara kita apapun kita pasti orang menyorot ke kita gitu. Oh, jadi sentral ya? Sentral. Jadi sentralnya para rakyat-rakyat waktu itu. Santri maksudnya ya. Santri. Terus pada saat itu presiden santri, kamu kelas berapa? Saya kelas 11 semester 2 sampai kelas 12 semester 2 sebelum lulus. Berarti sekitar bulan April 2021. Oh, oke. Iya. Wah, kopi ini Di Amerika kopi americano. mati Bapak. Oke, ini Bani americano. Siap ya. Oh. Kopi pahit berarti. Ya. Memang di asrama kopi pahit juga atau gimana? Eh, karena saya suka ngopi juga Pak ya, Ya. sebelumnya. Sejak di Azaitun sih Oke. biasa saya sering ngopi bareng bersama guru-guru di sana. Oke. Saya lebih suka kopi pahit gitu kan, karena ada guru di Azaitun juga bilang kalau manis itu bukan kopi, tapi kolak. Wah. Manis itu bukan kopi, tapi Kolak. kolak. Makanya sampai sekarang tetap dengan Kopi pahit. Ban, kenapa sih gitu kita tertarik nih Log News ya untuk ketemu dengan Bani ya, Sabani Ramadan. Karena Sabani Ramadan saat ini setelah menjadi presiden santri dari pesantren loh. Terus sekarang menjadi mahasiswa ya, sebutnya mahasiswa Taruna. juga. Taruna, oke. Taruna di Poltek Kelautan dan Perikanan Pangandaran. Nggak tahu ya, saya sih ngeliatnya kayaknya jauh gitu antara langit dan bumi. Apa bedanya, Ban? Atau persamaannya lah, jangan bedanya lah. Kalau persamaan antara di Azaitun, Oke. di asrama Azaitun dan juga asrama di Poltek Kelautan Oke. dan Perikanan Pangandaran, ya jelas sama-sama ditentukan jam bangunnya, jam makan paginya, Oke. jam makan siang, malam, tidur malamnya. Ya semua diatur, itu persamaannya sih Pak. Oke. Ada yang berbeda. Terus ketika Bani di pondok pesantren, itu apa ada pelajaran tentang maritim juga? Kalau saat itu Pak ya, saat itu kan saya belum ada. Belum ada. Cuman setelah saya ikutin terus perkembangan di Azaitun, saat ini ada kalau nggak salah namanya sekolah apa namanya itu, semacam SMK gitu. Jadi sekolah apa nih? Praktek gitu kalau nggak salah. Praktek, Nah, oke. Ada kelautan juga kalau nggak salah saya dengar. Oh, apa karena itu nantinya Bani mau ke Al Zaitun balik? Maksudnya bagaimana Pak? Ya setelah lulus nih kuliah atau taruna, selesai bahasanya apa? Lulus atau selesai? Lulus. Lulus sebagai taruna kelautan dan perikanan, apa akan kembali ke alma mater? Jelas Al Zaitun? Pak, saya akan kembali. Akan kembali. Karena yang saya lihat juga di sana kan ada budaya perikanan. Karena saya mengambil budaya ikan kan, aquaculture. Di sana saya pernah lihat ada budaya ikan patin di biovlog gitu kan. Oke. Ikan Masih patin. ingat ya? Ingat saya. Karena saya terakhir ke Zaitun itu bulan Juni 2023 kemarin. Oh, oke. Saya Dalam lihat rangka? Dalam rangka berkunjung silaturahim saja gitu. Oh, pribadi. Bersama dengan teman-teman saya sama alumni. Oh, sesama alumni, bukan dari Poltek ya? Bukan. Oke, Ban. Poltek Kelautan dan Perikanan, terus sekarang Bani adalah Duta Lingkungan Pangandaran 2023. Siap. Excitednya di mana, Ban? Sebagai Duta Lingkungan. Melihat kondisi sih Pak, kondisi ini kan daerah wisata. Iya. Maupun ini bukan tempat pelayanan saya gitu. Saya dalam hati nurani saya ada keinginan untuk membantu lah gitu, sebagai orang jauh yang ke tempat orang gitu. Saya pengen membantu untuk menyadarkan orang-orang gitu, dengan cara saya yang saya bisa gitu. Seperti itu. Kan saya lihat juga banyak di dekat sini Pak, di daerah depan sini pantai itu banyak sampah-sampah kan, gitu itu. Banyak ingin orang pengen nikmat keindahannya saja tapi nggak mau menjaganya juga gitu untuk berkelanjutan selanjutnya gitu. Oh. Arti lingkungan buat Bani itu apa? Lingkungan itu menurut saya Pak ya, tempat
semua makhluk hidup yang agar bisa nyaman, aman, Oke. secara berkelanjutan menurut saya seperti itu. Sejak kapan Bani peduli dengan lingkungan? Sejak saya di Al-Zaitun sih, Pak. Sejak di Al-Zaitun, Siap. apa yang diajarkan? Menjaga lingkungan. Oke, dengan Kan, cara? di sana itu juga di asrama kan. Terus juga kita setiap sore itu ada kegiatan bakti lingkungan gitulah. Oke. Kegiatan juga kita diajarkan. Nah, disitulah saya tumbuh rasa pedulian terhadap lingkungan saya seperti itu. Di kamar kan seperti itu. Menjaga agar kita tetap bersih. Kan namanya juga asrama kan banyak orang berkumpul di sana Oke. kan gitu. Seperti itu sih, Pak. Hal yang terkeren yang pernah kamu lakukan untuk lingkungan kamu? Hal yang pernah saya lakukan selama ini, alhamdulillah saya pernah melakukan beach clean, Pak, di pantai sini juga. Apa? Beach clean up day. Oke. Jadi beach clean saya bersih-bersih pantai. Saya di sana juga berkegiatan bersama Oke. bersama dengan Jabar Bergerak. Oke. Gitu. Itu sih menurut saya, Pak. Karena Jabar Bergerak itu kan suatu komunitas ternama kan yang buatannya Ibu Atalia. Oh, Ibu Istrinya Atalia. Pak Ridwan Kamil. Oke, istrinya Ridwan Kamil, Gubernur Jabar saat itu berarti ya. Oke, itu hal yang terkeren yang pernah Anda lakukan. Ditambah kemarin sih, Pak. Apa tuh? Saya melakukan kegiatan bersama dengan Hotel Arnawa ini. Oh, oke. Atas inisiasi program CSR. Oke. Kita menanam mangrove di dekat Jembatan Wiradinata. Oh, menanam mangrove. Oh, berapa mangrove ditanam? Sekitar 75-an. 75 seperti itu. 75 pohon mangrove. Oh, diinisiasi oleh Program CSR. program Hotel Arnawa. CSR. Oh, Hotel Hotel The Arnawa. Makanya ada intimasi ya antara Bani dengan Arnawa Hotel. Oke, Ban, ketika Anda menjadi Duta Lingkungan Pangandaran 2023 dan sekarang menjadi Taruna Poltek Kelautan dan Perikanan Pangandaran, ada keresahan apa sih sebenarnya sehingga Bani mau menjadi atau masuk menjadi Taruna Kelautan dan Perikanan? Alasan saya, Pak, ya, kenapa saya bisa sampai di sini di Iya. Poltek KP Pangandaran itu, pertama saya ini dulu itu nggak ada cita-cita untuk masuk ke lautan gitu, kelautan perikanan nggak ada. Oke. Karena saya dulu itu main bola dari kelas 1 SD sampai kelas 12 SMA, Oh, atlet juga? atlet sepak bola. Oh, atlet Bahkan sepak sempat bola. tim utama kan di Al-Zaitun itu, Oh, oke. Esuret namanya. Dan saya itu pengen jadi pemain bola dulunya, Pak. Nah, di sana tuh di Al-Zaitun itu kita setiap pagi itu menyanyikan Indonesia Raya 3 stanza, Pak. Masih hapal nggak? Alhamdulillah masih hafal. Oke. Siapa? Terus di Taruna Indonesia ada 3 stanza atau satu stanza? Satu stanza. Saya lanjut, Pak, ya. Iya. Nah, karena sering menyanyikan Indonesia Raya 3 stanza setiap pagi itu, sampai akhirnya waktu saya jadi presiden itu, Pak, saya memaknai setiap stanza itu, Oke. Pak. Stanza 1, 2, 3. Sampai akhirnya tuh saya menemukan makna kalimat itu, statement, selamatlah rakyatnya, putranya, Pulaunya. lautnya, ya. Oke. Para pendahulu kita berdoa tuh, Pak, agar rakyatnya, putranya, pulaunya, lautnya itu agar selamat gitu kan. Tapi kan saat ini gitu, kita bangsa Indonesia semuanya gitu melupakan bahwa laut kita tuh lebih luas dari daratannya. Sampai akhirnya kan cita-cita saya menjadi pemain bola, laut dulu lah saya juga beralih gitu. Tapi saya bukan orang yang gampang berpindah komitmen gitu, Pak. Oke. Saya juga berkomitmen keras tuh menjadi pemain bola kan dari kelas 1, 12 tahun saya latihan bola kan. Tapi karena mungkin sudah menjiwai, Pak, ya, Indonesia Raya 3 stanza ini sudah menjadi jiwa saya, akhirnya statement itu masuk ke dalam ruh saya gitu. Akhirnya saya sampaikan ke orang tua saya, setelah dulu saya mau masuk kelautan aja kayaknya. Terus sampai akhirnya saya nemu tuh, Pak, namanya Kampus Akademi Maritim Cirebon. Setelah saya tahu infonya, di sana bayar, Pak, pembayaran kan, taruna juga cuman bayar. Dan saya rasa ini berat nih orang tua saya kan, karena cukup lumayan besar kan biayanya. Dicari-cari lagi sama orang tua saya tuh tes akhirnya dapat di Kementerian Kelautan Perikanan, namanya itu Ahli Usaha Perikanan Jakarta.
Saya tes 2021 itu Pak di sana. Cuma nggak lolos kan, mungkin bukan rezeki. Cuma saya nggak nyerah gitu kan. Coba tes lagi nih kan di Kementerian Kelautan Perikanan itu punya banyak cabang Pak ya. Dari Merauke sampai Sabang itu ada sekolahnya. Di Merauke itu POTKP Sorong. Di Aceh itu ada kalau nggak salah AUP Aceh ya, POTKP Aceh. Dan di Pangandaran ada kan POTKP Pangandaran juga. Di Tegal ada POTK AUP Tegal. Terus di mana lagi ada tuh? Di Karawang juga ada Pak, POTKP Karawang. Dan saya memilih Pangandaran kan. Pangandaran karena dilihat juga oke nih dekat pantai kan. Nama juga orang kota, jarang lihat pantai, melihat pantai, wah kayak seru nih kuliah di sini gitu. Seperti itu. Akhirnya saya tes di POTKP Pangandaran. Alhamdulillahnya diterima gitu Pak. Oke. Sangat menarik sekali ya obrolannya. Ban, minum dulu Ban. Kalau saya sih tadi udah, silakan Ban. Ya, makasih Pak. Setelah ini nanti ada pertanyaan lagi yang lebih serius nih. Jadi Loggers, seorang Sabani Ramadan ini lulusan Pondok Pesantren Al Zaitun dan Presiden ke-17. Presiden ke-17 santri Al Zaitun. Hampir bisa dibilang berbelok lah ya. Yang tadinya mau jadi pemain bola, sekarang ingin menjadi berarti entrepreneur kelautan perikanan atau menjadi taruna? Setelah lulus atau Ya, setelah lulus. Entrepreneur budidaya ikan juga. Entrepreneur budidaya perikanan. Oke, Ban, tadi ada obrolan dari Bani, banyak banget yang sangat saya jadi ingat ketika saya pernah podcast juga dengan Profesor Panji Gumilang. Ya. Di situ dan tadi saya dengar apa yang Bani sampaikan itu apa yang juga disampaikan oleh Profesor Panji Gumilang. Seberapa excitednya Bani dengan Prof Panji Gumilang? Kalau pandangan saya, Prof Panji Gumilang ini seorang yang visioner kan, visioner. Bahkan hari ini gitu Pak, saya bisa cinta kepada negara ini, Indonesia ini, ya mungkin karena didikan di Al Zaitun, arahan pendidikan Indonesia Raya 3 Stanza itu. Bahkan Prof Panji Gumilang pernah mengatakan kepada dia minta masukan kepada Menteri Pendidikan ya, coba diarahkan seluruh sekolah itu setiap pagi itu menyanyikan Indonesia Raya 3 Stanza gitu. Insya Allah 3 tahun 4 tahun itu ada perubahan gitu kan. Bener Pak. Di sana itu saya kurang lebih dimulai dari kelas 6 SD itu menyanyikan Indonesia Raya 3 Stanza. Alhamdulillahnya apa yang dikatakan di Indonesia Raya 3 Stanza itu kayak selamat rakyatnya, terus sadarlah hatinya, sadarlah budinya. Ya kita semakin sadar gitu terhadap budi kita, terhadap lingkungan kita, seperti itu. Terus juga berpikir selamat putranya, pulaunya, lautnya. Akhirnya saya masuk ke kelautan perikanan, seperti itu Pak. Jadi bisa dikatakan terinspirasi, terinspirasi, terdidik ya oleh Prof Panji Gumilang dan lingkungan Al Zaitun saat itu. Sehingga yang tadinya Anda ingin menjadi pemain bola, atlet bola, akhirnya berbelok, haluan. Ingin menjadi entrepreneur perikanan, budidaya ikan. Dan kebetulan di Al Zaitun saat ini juga sedang diadakan pendidikan tentang kelautan. Betul ya, seperti itu. Benar nggak sih tadi yang saya sampaikan bahwa Indonesia adalah garis pantai terpanjang di dunia nomor 2 setelah Alaska? Kanada. Betul ya. Nah, ketika Bani melihat potensi itu dan sebagai taruna kelautan dan perikanan, apa yang terfikirkan oleh Bani? Ini menurut pandangan saya, Indonesia ini sebagai karunia Tuhan gitu dengan segala kekayaannya. Bahkan kita saat ini melupakannya gitu. Bahkan Bapak Jokowi kan sudah membuat programnya kan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Oke, betul. Saking kayaknya Indonesia seperti itu, dilintasi oleh 2 benua dan 2 samudra. Gitu. Dan ini harus kita manfaatkan gitu. Bahkan di programnya itu di poros maritim dunia itu ada blue economy kan Pak. Betul. Pemanfaatan laut dan untuk kesejahteraan umat manusia Indonesia. Gitu. Dan dalamnya juga ada memfokuskan kepada perikanan budidaya dan perikanan tangkap seperti itu. Dan biotanya sangat banyak kaya dan ini harus kita manfaatkan untuk
kesejahteraan umat Indonesia itu, bangsa Indonesia. Oke. Artinya nanti Bani setelah lulus menjadi Taruna Kelautan dan Perikanan mau kuliah lagi, lanjut lagi, atau langsung terjun ke masyarakat? Insya Allah terjun ke masyarakat sekalian kuliah, Pak. Lanjut agar S1. Oh, lanjut kuliah. Lanjut kuliah. Oh, biar menjadi S1. S1. Apa rencana yang mau diambil? Untuk apa, Pak? S1-nya? S1-nya lanjut perikanan, karena Lanjut perikanan lagi? kan diploma 3 harus S1, harus Oke. S1-nya perikanan juga. Perikanan juga. Setelah itu ada rencana mau ke S2? Insya Allah, Pak. Ngambil apa rencananya? Insya Allah lingkungan juga, apa namanya, perikanan juga. Perikanan, tetap perikanan fokusnya. Fokus. Enggak ngambil hukum maritim atau apa gitu? Insya Allah perikanan dulu, Pak. Perikanan dulu ya. Oke, tertarik sekali ya. Ban, Anda tuh seorang santri, sekarang seorang taruna. Tadi di depan saya bilang dua kondisi yang beda ya. Santri, kita tahu lah ya, selama di pesantren Al Zaitun, Bani pasti dididiknya itu adalah tentang keilmuan, keagamaan, peradaban, dan lain-lain. Saya kira semua tahu pondok pesantren Al Zaitun itu seperti apa. Dan Bani adalah alumni pertama nih, alumni pertama yang kami wawancarai, ada di Log Is Files. Sekarang pertanyaannya, ketika Bani merasakan bahwa Bani sekarang menjadi Taruna Kelautan dan Perikanan, cita-cita tertinggi Bani itu apa sebenarnya? Untuk saat ini, Iya, untuk saat ini tertinggi ya, cita-cita tertinggi. saya menjadi pengusaha, Pak. Pengusaha perikanan, Pengusaha perikanan. pengusaha ikan. Saya bercita-cita nanti saya punya apa namanya, kolam bioflok banyak ya, gitu. Oke, Isinya ikan-ikan konsumsi, oke. dapat dapat dimanfaatkan oleh Indonesia dan juga dunia, Pak, seperti itu. Pandangan saya sebagai orang perikanan gitu nantinya. Oke. Kehidupan di asrama Taruna itu bedanya apa dengan asrama saat di Al Zaitun? Saya rasa sejauh ini nggak berbeda jauh sih, Pak. Sholat kita tetap sholat, wajib di kampus juga seperti itu, wajib gitu. Bahkan setiap malam Jumat itu kita ada kegiatan kerohanian yang Nasrani, kerohanian Nasrani, yang Muslim kerohanian yang Muslim, masjid seperti itu. Jadi ya nggak jauh berbeda gitu. Kegiatan pagi juga sama, Pak. Kalau di asrama mungkin kita kegiatan paginya itu bersih-bersih lingkungan, terus olahraga pagi. Ya, kalau di Al Zaitun itu biasanya kita tahfiz, tadarus, kalau nggak kebahasan, makan siang ya sama seperti di Al Zaitun, nggak jauh berbeda gitu. Kegiatan yang di Al Zaitun ke bawah sampai ke asrama kelautan. Iya betul. Apa respons teman-teman Respon tentang setelah mereka tahu bahwa loh, kamu pernah jadi santri, Ban, gitu. Terus sekarang masuk jadi taruna. Apa komentar mereka? komentar teman-teman ya baik, Pak, karena action lebih banyak kan. Saya menampilkan budaya-budaya baik yang selama saya dapatkan di Al Zaitun, saya terapkan di asrama. Karena ya kehidupan asrama bukan suatu hal yang baru buat saya kan. Kayak ya kita harus bertahan hidup loh di asrama gitu. Misalnya nih kita punya duit, jangan harus sembarangan ya gitu. Terus apalagi ya, ya banyaklah hal-hal yang di asrama di Al Zaitun itu yang saya kasih tahu ke teman-teman gitu. Kalau ya kita harus amanin barang-barang kita pribadi, yang nggak boleh egois dan sebagainya seperti itu. Oke. Tadi sempat kita tahu bahwa Anda adalah duta lingkungan. Terus padahal bukan asli sini. Masuknya lewat ini Poltek. Iya lah, Poltek. Lewat Poltek. Berapa hari waktu itu ada ujiannya atau apa? Waktu itu sekitar 2 minggu 3 minggu sih, Pak.
2 minggu 2 sampai 3 minggu. Karena waktu itu kan teman saya kan ada yang ngasih tahu kan, share info ke kampus Oke. bahwa ada pemilihan duta lingkungan nih dalam rangka Watin Update kan. Oke. Di situ coba nih apa namanya, tertarik juga kan tentang lingkungan kan. Oke. Akhirnya saya coba-coba, alhamdulillahnya ya mungkin rezeki gitu Pak. Akhirnya terpilih jadi duta lingkungan tingkat Dari berapa? Dari berapa orang? sekitar 50 awalnya itu, 50 berapa gitu saya lupa. Sampai grand final itu 10. Sampai grand final 10. 10 orang. Oke. Ban, ada games nih di Log is Files-nya, ada games. Bani cukup jawab dengan cepat Yap. dari 2 pilihan. Ya, kita ada 5 pertanyaan. Pertanyaan, jangan tegang. Pertanyaan pertama, ya 2 jawaban, pilih salah satu. Lebih memilih meneruskan menjadi santri atau taruna? Sulit ya Pak. Mas, jawab dong. Nggak bisa dipisahkan ini. Nggak bisa dipisahkan. Oke, pertanyaan kedua. Kembali ke alma mater Al Zaitun untuk mengajar atau mendidik junior, atau lebih mengembangkan diri? Kembali ke alma mater. Kembali ke alma mater. Karena ketika saya kembali ke alma mater, sekaligus itu Pak, pengembangan diri juga ikut nih. Oke. Gitu. Oke. Karena saya rasa itu. Jadi ketika saya kembali ke alma mater, mendidik dapat keberkahannya, terus juga berbagi ilmu kepada adik-adik tentang apa yang saya dapat di luar selama ini, dan akhirnya diri kita juga ikut berkembang gitu. Karena di sana menurut saya banyak sekali kayak inovasi-inovasi yang bisa kita dapatkan di bawah arahan ataupun unjuk ajarnya Prof. Panji Gumilang. Tunjuk ajar ya. Persis sekali bahasa-bahasanya Prof. Panji Gumilang itu disampaikan oleh santrinya sampai sekarang. Tunjuk ajar. Ketiga ya, pertanyaan ketiga. Menjadi duta lingkungan atau menjadi taruna biasa? Menjadi duta lingkungan. Menjadi duta lingkungan. Kenapa? Karena kalau kita menjadi duta lingkungan, kita punya banyak manfaat ke orang. Oke. Tapi kalau menjadi taruna biasa Pak ya, taruna yang kegiatannya ya mengikuti alur aja gitu, Oke. ya nggak ada apa-apa gitu. Cuman ya banyak waktu yang wasting time lah ya, yang buang sia-sia aja. Tapi ketika kita jadi duta lingkungan, kita ikut kegiatan di luar, ikut bersosialisasi tentang pentingnya lingkungan, tentang menjaga menata lingkungan, insya Allah semuanya kita dapat Pak gitu. Oh, oke. Keempat, memilih berteman dengan sesama taruna dan santri atau lebih luas? Lebih luas Pak. Karena Ketika kita berteman dengan orang lebih luas, banyak hal yang baru kita dapat gitu. Karena kalau kita hanya berteman dengan santri saja, taruna saja, ya lingkupnya itu saja gitu. Jadi mungkin ya pemikirannya di situ-situ saja, kita nggak dapat permasalahan baru dari dunia luar gitu tentang organisasi ini gimana sih permasalahannya. Seperti itu. Kalau misalnya kita belajar sama orang luar banyak gitu, kita tahu permasalahan dari organisasi tersebut, kita tahu jalan keluarnya, nanti bisa kita kembangkan di santri ataupun di taruna gitu Pak. pernah nggak sih Bani mendapatkan hal tidak nyaman ketika berada di lingkungan yang memang bukan santri atau bukan taruna? Tidak pernah sih Pak, karena saya rasa di setiap tempat saya coba untuk rasa enjoy, saya rasa tenang, saya rasa nyaman, saya buat seperti itu. Karena ini lagi-lagi karena di sana sih Pak, di Al Zaitun kita pernah hidup bersama-sama kan, jadi terbiasa lah Pak hidup dimanapun itu, kita rasa semua itu enjoy gitu, walaupun beda agama, beda ras, suku. Karena dulu tuh pernah ada program Pak di Al Zaitun itu dari kalau nggak salah sekolah sekolah apa itu dulu, datang ke Al Zaitun, kita hidup bersama,
beda agama ini loh, Pak. Ini kita berbeda agama, tapi kita hidup bersama di asrama gitu selama kurang lebih seminggu. Kita hidup bersama, ke masjid bersama. Yang Nasrani, ya selama kita sholat menunggu di luar. Setelah sholat kita berkegiatan bareng gitu. Dia melihat kita tadarus, melihat kita kebahasan pagi di asrama, kita tidur bareng. Ya, jadi saya merasa dimanapun saya berada, saya merasa enjoy gitu, Pak. Merasa tenang seperti itu, Pak. Oke. Disiplin atau memilih bebas? Disiplin. Disiplin. Walaupun 15 tahun. Disiplin, betul. Dan akan terus. Insya Allah sih kalau nanti lanjut S1 pas di asrama pun, ya saya tetap lakukan itu, Bu. Oke. Terakhir, Ban. Saya kepengen Bani sebagai alumni Santri Al Zaitun dan sebagai taruna kelautan dan perikanan, saya kepengen tahu lah seberapa dekat Bani dengan Prof. Panji Gumilang, tunjuk ajar yang sudah diajarkan oleh Prof. Panji Gumilang yang sampai saat ini tidak akan pernah lepas tunjuk ajar tersebut. Silakan. Saya sebagai alumni Pak Al Zaitun, mungkin secara raga kita nggak terlalu dekat, Pak, ya. Mungkin dulu ketika saya presiden kan COVID kan, kita jarang bertemu tatap, jarang ngobrol langsung, secara langsung jarang. Cuman secara unjuk ajar beliau gitu selama di sana, melalui guru-guru kan, ya saya merasa dekat sekali tentang rasa toleransi perdamaian, tentang ditanamkan rasa cinta tanah air, tentang lingkungan juga ada di sana, Pak. Ya pokoknya banyak hal tentang yang beliau ajarkan kepada saya gitu, tentang hal-hal baik tentang di dunia ini, seperti itu. Oke, Ban, thank you banget obrolannya. Ya, banyak hal yang kami yakin dipetik oleh teman-teman di luaran sana tentang seorang Sabani Ramadan yang masih muda, saat ini menjadi taruna dan sudah berapa? 13 tahun berarti ya? 14 tahun? 14 tahun di asrama? Kehidupan asrama 14 tahun. 14 tahun mengenyam kehidupan di asrama, namun tidak pernah luntur terhadap kehidupan yang memang di luar asrama karena sebuah kedisiplinan. Lokis Files akan kembali lagi bersama narasumber-narasumber yang memang sangat berkompeten untuk menjadi literasi Anda semua. Saya H.A. Nasution dan Sabani Ramadan, mahasiswa Poltek Kelautan Taruna Poltek Kelautan dan Perikanan Pangandaran semester 3 dan Duta Lingkungan Pangandaran 2023. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak.